Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hilli wal aqad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Walau kanat tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafira minha syarbata ma'in wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha. Alhamdulillah, kita bersyukur di sore hari ini kaula panjenengan saged berkumpul dalam satu perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang kita gunakan di dalamnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar bersama, tentunya di bulan yang mulia yang setiap amal kebaikan kaula panjenengan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkat perkumpulan kaula panjenengan di sore hari ini menjadi sebab Allah ampuni semua dosa kaula panjenengan sedaya. Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Sedikit kita membaca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil kita menunggu datangnya azan maghrib. Di dalam kitab Risalah Adab Sulukul Murid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Artinya sebaliknya, berarti nanti akhirat akan Allah jadikan surga bagi orang-orang yang beriman dan akan Allah jadikan penjara bagi mereka orang-orang kafir. Pernah satu kali para hadirin, ada seorang yang kafir itu bertanya kepada Sayyidina Ali terkait dengan hadis ini. Wahai Ali, kata kekasihmu Muhammad, dia pernah berkata bahwasannya dunia itu sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin, dan surganya orang kafir. Tapi kenyataannya, kata orang kafir itu, aku di dunia ini miskin, aku susah, sedangkan banyak orang muslim yang mereka menunggangi kuda, yang saat itu kuda itu kendaraan yang mahal. Jadi zaman riyen kendaraan sing mahal nggih lek mboten kuda nggih onta merah, onta yang kulitnya coklat kemerah-merahan. Ketika orang kafir itu katakan, kalau memang kata Muhammad itu benar, harusnya saya itu kaya, kata orang kafir itu. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, yang dimaksud daripada dunia itu sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin itu bukan dilihat dari patokan kaya dan tidaknya, tapi dilihat dari setiap orang yang beriman ketika dia masih hidup di dunia, maka dia wajib untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak wong di penjara. Nah, jadi jenengan ningali tiyang sing di penjara niku ora hadirin. Saben napa niku enjing esuk ngoten nggih kalian sipir diwajibkan untuk membersihkan lapas. Ngoten. Nah, kira-kira lek mboten nurut pripun kira-kira niku. Tambah suwe penjarane ngoten. Nah, dihukum. Maka selayaknya orang yang di penjara, kita pun kan mirip seperti itu. Orang-orang yang beriman itu harus nurut. Jadi lek awake dhewe poso niki kok mboten poso pripun kira-kira? Tak nurut kalian Gusti Allah ngoten pripun? Kedah nurut. Kita harus menjalankan perintah Allah.
Kita harus nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah perintahkan kaula panjenengan salat ya salat. Oleh Allah perintahkan kaula panjenengan puasa puasa. Sampai kapan? Ya sampai nanti ketika kaula panjenengan sudah mentaati Allah, kemudian kita wafat, kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Makanya di akhirat ngaten pun waktune istirahat para hadirin. Makanya Imam Haddad dewengi dawuh, selama kita hidup di dunia ini tugas kita tuh capek. Poso ngeten kira-kira jenengan seandainya nih poso Ramadan kok sunnah. Ini kira-kira awake dhewe poso mboten? Nah ini para hadirin menunjukkan bahwasanya gara-gara diwajibkan akhirnya kita puasa gitu loh. Karena kalau seandainya disunahkan ya kata Senin Kamis ora tau poso Senin Kamis awake dhewe iki. Enek poso sing tahunan, Tasu'a, Asyura ya ora tau poso ngoten. Nah, eman-eman, makanya Allah Subhanahu wa taala niku para hadirin karena saking cinta nih Gusti Allah kalian puasa niku sampai wonten puasa sing diwajibkan. Makanya kita ini kedah bersyukur. Karena puasa itu manfaatnya kembali ke kita, sehat. Coba jenengan tingali para hadirin. Lek kawula panjenengan badhe napa general check up, cek seluruh kondisi tubuh dari diabetes, gula darah, kolesterol, semua kondisi tubuh kita mau ngecek di laboratorium, pasti suruh puasa. Gitu kan? Oh Bapak ini harus puasa dulu Pak, minimal 8 jam puasa. Nanti kalau sudah puasa 8 jam, Bapak kembali ke laboratorium, diambil darahnya, nanti baru hasilnya akan sempurna. Artinya apa? Di saat kalau panjenengan puasa itu, Bapak Ibu, tubuh kita itu netral. Nah, sehingga Nabi dawuh dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sayang datang ke Allah panjenengan, karena kalau panjenengan iki sehat, para hadirin maka dikengan puasa. Nah, kalau enggak disuruh puasa ya awake dhewe akeh penyakite. Ngene mboten? Nah, malih zaman sakniki daharan mboten kados riyin. Nek riyin wis namung telo, kukus nggih. Nek sakniki macam-macam. Kopi lho, kopi Pak, rasa kecap enek. Tahu ngombe jenengan nggih. Enek malih sing nembe-nembe viral iki kopi paringi areng nggih. Semacam-macam kaya makanan ini macam-macam. Tiang riyen niku lek napa niku minum kopi nggih anget, lek mboten anget nggih panas. Lek sakniki kopi paringi es nggih. Keadaan zaman akhirnya penyakitnya nggih macam-macam, makanannya macam-macam modele, akhirnya penyakitnya nggih macam-macam. Lah saged napa niku terjaga dari segala penyakit itu jika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah disebut dengan orang yang beriman niku kados tiang ingkang dipenjara kedah manut nurut kalian Gusti Allah. Bukan urusan dunia. Jadi surganya orang mukmin, wong mukmin ini kedah sugih teng dunia mboten, bukan itu patokannya. Karena apa kata Nabi Muhammad di sini disebutkan, walau kanat tazinu indallahi janaha baudatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Karena apa? Karena dunia niku para hadirin di mata Allah niku enggak ada harganya sama sekali. Dunia ini di mata Allah enggak ada harganya sama sekali. Sampai Nabi dawuh, seandainya kok dunia ini awake dhewe niku para hadirin di mata Allah atau dunia ini di mata Allah ada memiliki keistimewaan sekecil daripada sayapnya nyamuk. Seandainya istimewanya dunia niku, seandainya kok alit ngaten istimewanya dunia sekecil daripada napa niku sayapnya nyamuk, maka enggak mungkin dunia ini akan Allah berikan kepada orang kafir. Kalau memang dunia itu ada kemuliaannya loh. Enggak mungkin Allah kasih dunia kepada orang kafir. Tapi kan kenyataannya orang kafir malah kadang luwih sugih. Ngene mboten? Nah, malah teng Indonesia niki. Teng Indonesia niki rata-rata saham terbesar di negara ini dikuasai oleh WNA. Warga negara asing berarti ini. Enggak ada napa gunung emas ya sing menikmati sanes wong Indonesia. Gitu mboten? Lah dipikir-pikir kan harusnya wong enggak ada gunung emas jenengan sugih kabeh harusnya kan ngoten. Tapi karena dikuasai oleh orang-orang asing yang mayoritas mereka juga orang kafir. Di luar pun juga gitu. Di luar negeri pun juga seperti itu para hadirin. Nah, jadi enggak kaget. Kenapa? Karena memang dunia ini enggak ada harganya. Nah, makanya Allah ketika menawarkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Allah kasih 3 pilihan. Wahai Sulaiman, jenengan pilih apa? Yang pertama kerajaan atau harta atau ilmu.
Nabi Sulaiman milih ilmu. Lah gara-gara milih ilmu diparingi bonus kerajaan lan harta. Makanya terkenal dengan nabi yang kaya. Nah, karena yang dipilih bukan dunia. Seandainya Nabi Sulaiman kok milih dunia, ya sudah. Nabi Sulaiman hanya dapat 1 saja. Tapi gara-gara milih akhirat yaitu ilmu, para hadirin, akhirnya dapat 3. Nah, maka sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasannya bumi ini yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini aku wariskan kepada mereka hamba-hambaku yang soleh. Jadi sing bakal rezeki lancar gitu yang sing soleh. Sing rezekine napa niku terus mengalir yang sing soleh. Tapi kalau seandainya kok ada, kemarin sampai dawuhaken kalian Imam Haddad, kok seandainya ada orang yang soleh, tapi kok piyambake mboten sugih, maka jangan sampai kemudian kita itu menyetarakan kesolehan kita dengan dunia, enggak sebanding niku. Karena dunia ini hina. Kesolehan kita ini enggak bisa dibandingkan dengan hanya sekedar dunia. Nah, kalau awake dhewe kok ternyata sampun taat kan Gusti Allah, salat ge istiqomah, poso nggih ora tau bolong. Kemudian zakat ya kita keluarkan, nggak pernah nyakitin orang. Kalau seandainya kita salah, dia langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan rezeki panggah ngeten mawon. Pripun? Coba kita lihat Nabi kita Muhammad. Kira-kira Bapak Ibu, solene awake dhewe ini kalian Nabi Muhammad sebanding nang mboten kira-kira? Jauh nggih. Nabi Muhammad niku Pak tahu salat di malam Ramadan, salat malam sunnah, gila awake dhewe kata salat tarawih ngoten. Nabi Muhammad tahu salat tarawih itu rakaat pertama maca surat Al-Baqarah. Bukan alif lam mim tok lho. Alif lam mim Allahu akbar boten. Alif lam mim sampai akhir Al-Baqarah berarti 2 juz lebih. Itu 1 rakaat niku. Bukan 20 rakaat satu surat boten. 1 rakaatnya lebih daripada 1 surat Nabi kita Muhammad. Sampai Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu mikir, oh mungkin mangke lek bar surat Al-Baqarah Nabi rukuk. Ternyata mboten, lanjut Ali Imran. Cobi lek awake dhewe kok tarawih teng musala niki kok imame rakaat pertama tarawih langsung maca Al-Baqarah sampai entek. Makmume kira-kira berapa nih? Iya. Hilang, kira-kira hilang. Jadi nggak ada apa-apanya kita sama ibadahnya Nabi, nggak ada apa-apanya. Tapi kenyataannya coba lihat, Nabi Muhammad itu para hadirin kemarin dikatakan, Nabi Muhammad itu 3 bulan pernah di rumahnya nggak pernah menyala bara api, kompor, nih pawone ratau nyala, nggak pernah masak. Kenapa? Karena memang nggak ada yang dimasak. Kalau sudah nggak punya apa-apa, Nabi Muhammad ikat perutnya damel batu. Jadi batu ditaruh di kain, digulung-gulung kemudian diikatkan di perutnya. Sampai pernah sholat menjadi imam Nabi Muhammad, batu niku gesek, kretek ngoten. Nabi Muhammad sholat rukuk muni batu nih kretek ngoten. Akhirnya bibar sholat salam, Sayyidina Abu Bakar dawuh, ya Rasulullah, betapa sakitnya tubuhmu sampai suara tulangmu itu kedengeran wahai Rasul. Nah, dirasanya dawuh Nabi, ini sana suara tulang wahai Abu Bakar nih. Loh, suara ini. Suara batu yang ada di perutnya. Nangis Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan hanya nggak makan 1-2 hari, kadang sampai 7 hari Nabi Muhammad nggak makan berarti. Padahal wong paling soleh. Nah, sehingga kenapa? Karena soleh itu para hadirin balasannya bukan dunia, soleh itu balasannya surga. Jadi jangan pernah kalau panjenengan kok ibadah ngarep dunia, ndak setara nih kok. Nggak setara. Urusan dunia ini Allah yu'ti man yasha. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sehingga Allah paringi lancar, dia bakal lancar rezekinya. Memang Allah tidak jadikan orang itu rezekinya lancar, walaupun kerja 24 jam ya nggak bakal lancar. Nah, maka sebagai penutup pernah juga kami sampaikan para hadirin, ada satu orang, ya, saya ketemu dengan satu orang, para hadirin, dia semangat kerja luar biasa. Mulai pagi kerja jadi buruh pabrik sampai sore. Nah, sore istirahat. Bibar salat maghrib yang baik bidal kerja lagi sampingan napa ngojek damel ojek online di kota di Surabaya sana. Nah, waktu itu pas saya itu mau pulang, saya nggak bawa kendaraan, saya ngojek, saya naik Grab online itu. Nah, saya tanya, Mas mulai jam berapa Mas kerjanya gitu? Mulai maghrib. Oh, sampai jam berapa? Ya kadang sampai jam 1, kadang sampai jam 2 gitu. Oh, kok sampai malam gitu. Kalau pagi aktivitasnya apa? Kerja di pabrik. Akhirnya piyambake matur ngeten, saya dulu itu kerja di pabrik
dengan tujuan punya cita-cita kepingin punya rumah sendiri, kepingin beli rumah. Untuk mengejar target supaya segera bisa beli rumah, saya itu akhirnya kerja sampingan di waktu malam ini. Nah, tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala enggak takdirkan saya untuk beli rumah sekarang. Sekarang ini saya mau nggak mau harus kerja seperti ini. Kalau saya nggak kerja seperti ini nggak cukup. Loh kenapa? Karena sekarang istri saya sakit. Setiap minggu harus pergi ke rumah sakit. Jadi kerjanya saya sampingan ini sekarang jadi wajib. Kalau dulu saya kerja ini hanya sekedar ngejar untuk kepingin beli rumah. Nah ini apa yang bisa kita ambil hikmah? Kalau Allah nggak takdirkan orang tersebut sukses perhati dalam urusan dunianya, nggak bakal sukses. Nunggu apa? Nunggu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe kerja niku namung ikhtiar. Sing maringi lancar sinten? Gusti Allah. Enak sing kerja malah tambah akeh utange, ngene mboten? Enak sing ndak tahu kerja tapi ndak enak utange belas, enak kan gitu. Nah, ini para hadirin hikmah di saat kaulah panjenengan hidup di dunia. Maka jangan pernah berharap urusan dunia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dunia boleh, tapi kalau ya Allah kula pun salat tapi kok panggah fakir, tidak boleh ngomong seperti itu. Ya Allah kula pun duhaan pung 5 tahun nih kula duhaan ya Allah, tapi kok malah akeh hutangku ya Allah. Terus lek duhaan tambah sugih. Nah, jangan, tidak setara itu. Dunia itu bonus makanya. Kita istiqomah ibadah lillahi ta'ala, maka Allah paringi bonus dunia lan akhirat. Semoga-moga Allah jadikan kaula panjenengan sedaya tiang-tiang engkang bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin yang bisa kami sampaikan para hadirin sampun masuk waktu adzan. Semoga Allah berkahi kaula panjenengan sedaya, Allah panjangkan umur fi taatillah. Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhirat, dan semoga dengan berkahnya Ramadan Allah segera panggil kita untuk segera bisa ziarah Mekah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah, dan berziarah ke Nabi Muhammad SAW, dan Allah panjangkan umur sehingga kelak suatu saat setelah panjang umur wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bismillah, sampun mlebet waktu adzan.